misalkan didefinisikan aturan fungsi f dari A ke B gitu ya. F-nya misalkan ini domainnya adalah himpunan R plus union bilangan 0 gitu ya. Itu maksudnya berarti himpunan bilangan real yang positif tambah 0, itu maksudnya itu domainnya. Terus kodomainnya adalah seluruh elemen bilangan real. Kalau yang domainnya adalah bilangan real positif saja digabung dengan bilangan 0, kodomainnya adalah seluruh bilangan real. Tuh. Nah, didefinisikan seperti ini. Untuk X elemen domainnya ini, untuk X elemen domain ini R plus union 0 ini, didefinisikan Fx-nya petanya adalah ini. Y kuadrat sama dengan X. Gitu ya. Jadi X dipetakan kemana? X dipetakan ke solusi Y. Solusi Y untuk persamaan ini. Y kuadrat sama dengan X. Nah ini berarti kalau kita bikin Y-nya itu apa? Y-nya berarti sama dengan akar atau Y-nya kan plus minus akar X ini, karena Y kuadrat sama dengan X. Maka ini menjadi fungsi yang ambigu. Jadi petanya itu lebih dari satu, gitu ya. Bisa mungkin lebih dari satu. Sebagai contoh ini. Sebagai contoh, untuk setiap X yang tidak sama dengan 0, aturan ini adalah aturan yang ambigu. Ambil saja X-nya sama dengan 25. Kalau kita ambil X-nya itu 25, gitu ya, maka Y kuadrat sama dengan 25 itu, Y-nya bisa dipenuhi oleh dua kemungkinan, yaitu bisa 5 dan bisa min 5. Gitu. Maksud X dipetakan ke dua elemen, yaitu bisa 5 dan bisa min 5. Nah, itu berarti ini menentang atau istilahnya bertentangan dengan syarat aturan yang kedua ini, bahwa petanya harus tunggal. Berarti dia, contoh tadi itu seperti gambar ini. Ada di sini satu elemen, punya kawan dua. Di sini berbeda, ini tidak sama dengan. Kalau ini sama dengan sih nggak masalah kan ya. Berarti B1, B2 itu bilangan yang sama, tapi tadi kan berbeda. B1, di sini ada 25, di sini sama dengan 5, dan min 5. Berarti dia tidak memenuhi aturan fungsi. Berarti contoh ini, dia bukan fungsi. Ya. Kemudian, saya kasih contoh-contoh lain saja. Ini. Pembuktiannya seperti ini. Kalau tadi kan Anda baru ambil contoh yang pakai diagram. Lah, kalau contoh dengan rule fungsi gimana? Dengan aturan fungsi, aturan pemetaan bagaimana? Contohnya ini. Contoh 314, tunjukkan bahwa F, yaitu aturan yang didefinisikan dari R backslash 1, ingat ya, ini kalau bisa Anda menemui notasi backslash ini, maksudnya ini set minus, dibaca set minus. Set minus itu artinya seluruh elemen bilangan real kecuali 1, itu maksudnya backslash. Jadi ini seperti minus sebenarnya. Anda boleh pakai backslash gini, atau Anda boleh pakai tanda minus. Itu maksudnya adalah, dia adalah himpunan seluruh bilangan real kecuali bilangan 1. Itu maksudnya gitu. Itu domainnya. Kemudian kodomainnya adalah seluruh elemen bilangan real. Nah, kenapa tadi di sini dikasih set minus 1? Karena pemetaannya aturannya seperti ini, X kuadrat plus 2 per X minus 1. Jadi kalau ada 1 di sini kan jadi tak terdefinisi nanti kalau diisi X-nya 1, makanya di sini dikasih set minus 1 gitu ya. Nah, ini pembuktiannya yang pertama, ambil sembarang X elemen R set minus 1 gitu ya, elemen seluruh bilangan real kecuali 1. Kita ambil ini X kuadrat plus 2 dan X min 1. Nah, ini X kuadrat plus 2 dan X min 1 untuk sembarang X selain 1 itu exist in R, artinya ada di R. Jadi kalau kita masukkan nilai X, seluruh elemen bilangan real kecuali 1, kita masukkan ke X kuadrat plus 2, yaitu pembilangnya dari fungsi rasional ini, dan X min 1, yaitu penyebutnya ini,
dia sama-sama akan tetap berada di R itu ya. Kemudian karena X itu tidak boleh sama dengan 1, di sini karena domainnya sudah dikasih aturan tidak boleh 1 ya, maka X min 1 itu tidak mungkin sama dengan 0. Itu ya. Jadi X min 1 tidak mungkin sama dengan 0. Sehingga ini X min 1 inverse itu terdapat di R. X min 1 inverse itu maksudnya seper X min 1 gitu ya. Ini artinya adalah eksistensi inverse terhadap perkalian. Jadi X min 1 inverse itu maksudnya seper X min 1 ini loh. Ini kan X min 1-nya ada di bawah. Makanya seper X min 1 itu pasti terdapat di R juga. Itu ya. Finally ini dengan demikian X pangkat 2 plus 2 kali X min 1 inverse itu. Ya ini ini bentuk ini itu sama dengan ini ya. X kuadrat plus 2 kali X min 1 inverse maksudnya sama aja dengan per X min 1 gitu. Dia terdapat atau anggota dari bilangan real. Dia terdapat di bilangan real. Kenapa? Karena tadi pembilangnya bilangan real, penyebutnya juga terdapat di bilangan real gitu ya. Nah, sehingga Fx itu seluruh Fx untuk ini kan tadi kita mengambil sembarang X. Untuk sembarang X, Fx berada di R. Berarti semua kemungkinan peta dari X itu pasti terdefinisi. Jadi seluruh elemen X itu punya kawan di bilangan real. Itu maksudnya ini pembuktian untuk syarat yang pertama. Syarat pertama tadi ingat ya, bahwa seluruh elemen pada domain harus punya kawan. Ini kan diambil sembarang elemen di domain, dia pasti punya kawan di R itu ya. Nah, penjelasan yang panjang ini adalah ingin membuktikan atau ingin menjelaskan kepada kita bahwa kawannya dari X itu benar-benar ada di R itu loh, maksudnya gitu. Benar-benar ada di R dengan cara dirinci tadi itu, bahwa X kuadrat itu ada di R, terus X min 1 itu ada di R. Kalau X min 1 ada di R, berarti seper X min 1 juga ada di R gitu ya. Kenapa? Karena X-nya tidak boleh 1, sehingga ini tidak mungkin 0. Kalau seandainya ini mungkin 0, maka seper 0 kan nggak ada di R. Tapi karena ini X-nya sudah dikasih syarat tidak boleh 1, maka dia sembarang bilangan X itu pasti seper X min 1 ada di R. Nah, kalau X kuadrat plus 2 ada di R, terus seper X min 1 juga ada di R, maka bentuk ini pasti juga selalu ada di R. Selalu ada di bilangan real, gitu ya. Sehingga syarat pertama terpenuhi. Baru yang kedua, syarat ketunggalan tadi. Kalau syarat ketunggalan, kita harus mengambil dua elemen. Dua elemen di domain, yaitu X1 dan X2, elemen R backslash 1, R set minus 1, gitu ya. Jadi, kita ambil dua elemen, dan kita misalkan X1 sama dengan X2. Nah, dia akan jadi fungsi jika kita bisa menunjukkan nanti bahwa Fx1 harus sama dengan Fx2. Gitu ya. Karena syaratnya kawannya tunggal. Karena kawannya tunggal, jika X1 sama dengan X2, maka Fx1 harus sama dengan Fx2. Nah, kita masukkan X1 dan X2 ke dalam aturan Fx ini. Nah, kita akan menemui ini. Kalau kita yang bagian pembilang ini, bagian atas, kalau X-nya kita ganti X1, kita akan peroleh X kuadrat plus 2. Itu pasti akan sama dengan X2 kuadrat plus 2. Gitu ya. Karena X1 sama dengan X2. Terus, X1 kalau kita kurangi 1, maka akan sama dengan X2 kita kurangi 1. Gitu ya. Berarti bentuk ini, X1 kuadrat plus 2 sama dengan X2 kuadrat plus 2. Bentuk X1 min 1 harus sama dengan X2 min 1. Dengan demikian, X1 kuadrat plus 2 dibagi X min 1 pasti juga akan sama dengan X kuadrat plus 2 dibagi dengan X2 min 1 gitu ya. Nah ini. Jadi S1 kuadrat plus 2 dibagi X min 1 pasti sama dengan S2 kuadrat plus 2 dibagi X2 min 1. Kalau ini sama dengan ini, lah yang ini kan berarti ini Fx1. Kemudian yang ini adalah Fx2. Itu artinya berarti Fx1 sama dengan Fx2. Nah, ini yang memang ingin kita cari. Dengan kita mengambil dua elemen, diasumsikan X1 sama dengan X2,
maka hasilnya fx1 sama dengan fx2. Dengan demikian tadi syarat ketunggalan kawan tadi itu terpenuhi. Dari sini berarti terbukti bahwa f-nya merupakan fungsi. Sampai sini ada yang ingin Anda tanyakan dulu, apa sudah paham maksudnya? Ini kalau kita ingin membuktikan fungsi yang aturannya diberikan seperti ini, maka tadi caranya harus menunjukkan dua syarat tadi itu terpenuhi atau tidak. Paham belum? Kalau belum, ada yang ingin Anda tanyakan, silahkan ditanyakan, nggak apa. Nggak usah malu atau sungkan dengan temennya. Halo? Tanya, Pak. Ya, silakan. Siapa ini? Nasib Abda, Pak. Nasib Abda. Siapa tadi? Nasib Abda ya, Mas. Yang Mau tanya apa, F1 Mas? itu, Pak. Yang apa? Saat pertama. Ya, yang ini bukti pertama. Itu masih nggak paham buktiinnya apa? Kalau pernyataan itu ada di R. Ini ya, apa namanya? Nggak pahamnya di mana, Mas? Alurnya atau gimana? Di caranya itu loh, Pak. Ini ya. Gini sih, jadi ini kan bergantung pada aturannya ini loh, Mas ya. Jadi, tapi syarat pertama tahu ya? Syarat pertama tahu nggak? Tahu, Pak. Syarat pertama tadi kan, ini. Ya. Untuk setiap A elemen domain harus terdapat B elemen kodomain sehingga FA dipetakan ke B itu ya. Iya, Pak. Artinya semua elemen pada domain harus punya kawan di kodomain, intinya itu. Iya. Paham ya? Nah, ini perhatikan di sini. Fokus di sini. Berarti semua elemen di domainnya apa di sini, Mas? R set minus 1 ya. Iya, Pak. Nah, harus punya kawan di bilangan real. Kan intinya itu, Mas. Iya. Jadi intinya setiap kita mengambil sembarang elemen pada domain, yaitu ini, seluruh bilangan real kecuali 1, kalau kita masukkan ke fungsi fx, maka dia harus berada di R. Intinya itu, udah paham dulu belum? Itu pelan-pelan ini. Paham, Pak. Paham ya? Lah, Anda bingungnya alur ini ya? Iya, yang caranya itu, Pak. Nah, cara ini itu mengikuti fungsinya aja. Kebetulan fungsinya itu adalah fungsi rasional seperti ini, jadi emang agak jelimet. Kalau fungsinya fungsi polinomial biasa, fungsi linear misalkan, atau fungsi kuadrat itu gampang. Seandainya ini tanpa penyebut ini, Mas ya, seandainya hanya x kuadrat plus 2, maka tinggal ambil sembarang x, elemen bilangan real gitu nanti, kita masukkan ke fungsinya, maka x kuadrat plus 2 pasti bilangan real, ya nggak? Iya, Pak. Itu seandainya tanpa bawah itu, Mas. Anggaplah ini bawah ini tak tutup dulu, coret dulu. Anggaplah fungsinya hanya fx sama dengan x kuadrat plus 2 gitu ya. Iya. Kan nanti jadi caranya gini, ambil sembarang x elemen domain, kita masukkan ke fungsinya, maka x kuadrat plus 2, kalau x-nya bilangan real, maka x kuadrat bilangan real nggak? Bilangan real, Pak. Tambah 2 masih bilangan real nggak? Masih. Nah, berarti x kuadrat plus 2 bilangan real. Artinya image-nya terdapat pada kodomain. Dah terbukti. Kalau fungsinya gitu simpel. Udah paham dulu belum? Paham. Nah, karena ini sekarang buktinya fungsinya adalah fungsi rasional, ada pembilang, ada penyebut, maka kita harus ceknya agak pelan-pelan ini. Yang pertama dicek dulu di sini tadi itu. Ambil sembarang x elemen bilangan real kecuali 1, maka x kuadrat plus 2 bilangan real jelas ya. Jelas, Pak. Terus kalau x itu elemen bilangan real kecuali 1, maka x min 1 juga bilangan real kan? Oh, paham, Pak. Iya nggak? Maka dari situ di sini ditulis ini kalimat pertama, maka x kuadrat plus 2 dan x min 1 terdapat di dalam real gitu loh, Mas. Paham nggak? Oh, paham, Pak, paham. Nah, gini. Terus karena keduanya di bilangan real, masalahnya x min 1 itu berada di bawah ini, berada di penyebut. Maka kalimat kedua di sini harus ditunjukkan bahwa inverse itu maksudnya seper x min 1. Kalau x min 1 itu real, maka seper x min 1 real atau tidak gitu loh, Mas. Paham ya? Paham belum, Mas? Paham. Nah, dia real. Kenapa? Karena tadi di awal di soal sudah dikasih syarat bahwa domainnya tidak boleh 1. Maka kalau domain tidak boleh 1, seper x min 1 pasti real.
Paham ya? Paham, Mbak? Nah, kalau yang atas ini real, yang bawah real, maka keduanya kalau digabung sekian per sekian itu ya, atau boleh juga dikatakan sekian dikalikan inverse-nya dari X-1 gitu, tetap real. Itu maksudnya gitu, Mas. Oh iya, Mbak. Sudah paham, Mbak. Sudah paham sekarang ya? Sudah. Oke. Terima kasih, Mbak. Ya. Yang lain ada yang mau tanyakan lagi? Nggak apa kalau jangan malu bertanya, nanti ada sesal di belakang nggak mudah nanti. Halo? Halo? Dah. Yang lain jelas semua? Jawab dah. Nek dengar suara saya dijawab. Cukup mungkin, Mbak. Jelas ya? Oke, baik. Kita lanjutkan dulu ke contoh. Ini contoh apa ini? Nah ini. Contohnya 315 ini sedikit agak menarik. Agak unik ini contohnya. Jadi misalkan ini n itu elemen bilangan natural number ini simbol natural number bilangan asli berarti m itu elemen set itu simbol dari integer berarti bilangan bulat, n-nya elemen bilangan asli, m-nya elemen bilangan bulat, itu ya. Berarti n indeks n kecil itu maksudnya adalah ini himpunan bilangan-bilangan 1, 2 sampai dengan n kecil. Itu ya. Terus n indeks n pangkat m itu maksudnya ini 1 tambah M, 2 tambah M, sampai seterusnya sampai dengan N tambah M. Nah, di sini, ingin didefinisikan pemetaan, gitu ya, berikan aturan pemetaan, dari domainnya itu adalah, N indeks N, berarti domainnya itu yang ini, 1, 2, sampai dengan N kecil, kodomainnya itu yang ini, NM ini. Jadi 1 plus M, 2 plus M sampai dengan N plus M. Jadi ini ya, ini himpunan domainnya, ini himpunan kodomainnya. Nah, aturan pemetaannya seperti ini. TX itu sama dengan X plus M. TX sama dengan X plus M. Jadi setiap elemen X di dalam NN ini dia dibawa ke X plus M. Tunjukkan bahwa T adalah suatu fungsi gitu ya. Maka dengan cara yang sama tadi, perhatikan di sini. Yang pertama adalah ambil sembarang X elemen N kecil. Kenapa N kecil? Karena domainnya N kecil ini ya. Jadi ambil sembarang X elemen pada domainnya. Terus kalau X itu elemen ini, berarti X kan terletak di antara 1 dan N. Kenapa Pak? Karena ini. Kalau kita ambil X elemen di sini, berarti X-nya kan terletak di antara 1 dan N. Bisa sama dengan 1 sendiri, bisa sama dengan N sendiri, karena ini kurang dari sama dengan untuk lebih dari sama dengan ya. Jadi intinya X itu berada di antara 1 sampai dengan N. Terus perhatikan di sini. Kalau masing-masing ruas ini kita tambah M, gitu ya. Jadi kalau ini kita tambah M yang sebelah kiri, tengah juga harus tambah M, kanan harus juga tambah M. Sehingga kita akan punya ini. 1 tambah M lebih kecil sama dengan X tambah M, lebih kecil sama dengan N tambah M. Tuh. Nah, perhatikan peta dari X itu kan X plus M. Ini yang aturannya ini kan. Aturannya X itu dibawa ke X plus M. Dari sini kita punya berarti peta dari X itu terletak di antara 1 plus M sampai dengan N plus M gitu ini. Jadi TX-nya itu terletak di antara 1 plus M sampai dengan N plus M. Nah, itu artinya apa? TX-nya adalah elemen NNM tadi itu. NNM kan 1 plus M dan seterusnya sampai dengan N plus M ini kan. Ini. Jadi TX itu terletak di dalam kodomainnya. Jadi jelas, setiap kita ambil sembarang elemen di domain, pasti punya kawan elemen dari kodomain. Itu artinya syarat pertama terpenuhi, gitu ya. Terus bukti untuk syarat kedua, ambil sembarang X1, X2 elemen N kecil ini. Kita misalkan X1 sama dengan X2, gitu ya. Nah, kalau X1 sama dengan X2,
Terus kalau ini dengan langkah sendiri ya, masing-masing ruas kita tambah M semua, maka kita akan punya ini X1 plus M sama dengan X2 plus M gitu ya. Padahal X1 plus M itu adalah TX1, X2 plus M itu adalah TX2. Itu artinya kita punya TX1 sama dengan TX2. Nah, itu kan syarat yang kedua. Jadi kalau X1 sama dengan X2, maka TX1 harus sama dengan TX2. Pak, tadi katanya Fx1 sama dengan Fx2 ya, tergantung aturannya sudah. Tergantung nama fungsinya. Kalau tadi nama fungsinya F ya berarti Fx1 harus sama dengan Fx2. Di sini kan nama pemetaannya kan T. Kalau nama pemetaannya T ya berarti kalau X1 sama dengan X2, maka TX1 harus sama dengan TX2. Nah, dari situ berarti fungsi itu adalah fungsi yang well defined. Well defined itu maksudnya tadi tidak ambigu. Jadi dibedakan secara tunggal. Jadi syarat pertama terpenuhi, syarat kedua terpenuhi. Dengan demikian terbukti bahwa T ini merupakan fungsi. Sampai di sini paham belum? Paham, Pak. Halo? Paham, Pak. Paham ya? Oke, jadi ini cara pembuktian kalau kita diberikan aturan-aturan pemetaan dalam bentuk aturan-aturan fungsi seperti ini ya. Cara membuktikannya seperti itu tadi. Anda harus bisa kalau seandainya itu muncul di soal tugas atau di soal ujian. Yang kedua, ini adalah kesamaan dua fungsi. Jadi, dua fungsi itu dikatakan sama ketika apa ini? Dua buah fungsi f dan g dikatakan sama jika mereka memiliki domain dan kodomain yang sama. Jadi kalau domain dan kodomain dari keduanya sama, itu yang syarat pertama. Dan syarat kedua ini, FA harus sama dengan GA untuk semua A elemen di domain. Jadi, peta dari elemen A oleh fungsi F dan peta dari elemen A oleh fungsi G itu harus selalu sama untuk semua A di dalam domain. Gitu ya. Berarti ya, kalau Anda bikin gambar tadi, ya, FA1 harus sama dengan GA1. Nanti FA2 harus sama dengan GA2. FA3 harus sama dengan GA2. 3. Dan seterusnya sampai dengan FAN harus sama dengan GAN jika anggota domainnya sebanyak N gitu ya. Itu maksudnya kesamaan dua buah fungsi. Terus ini definisi image ya, image dari himpunan. Jadi notasinya seperti ini. Sudah ini seperti yang kemarin di slide sudah ada ya. Jadi kalau A1 itu subsetnya domain, maka FA1 itu maksudnya image dari A1. Itu berarti berisi elemen-elemen di B yang merupakan peta atau kawan dari elemen-elemen di A1 gitu ya. Ini. Secara matematis ditulis seperti ini. Yaitu Y elemen B, jadi dia adalah anggota dari FA1 atau image dari A1 itu adalah elemen-elemen di B, elemen-elemen Y di B, dengan syarat keanggotaannya ini harus terdapat X elemen A1 sehingga Y itu petanya X gitu ya. Jadi semua peta dari X elemen A1 dikumpulkan menjadi FA1, itu maksudnya. Kemudian kalau range F gitu ya, kalau ini tadi image dari A1, image dari himpunan, kalau range dari daerah hasil dari fungsi F berarti FA. FA itu berarti F dalam kurung himpunan domainnya. Kalau A1 ini kan ini hanya himpunan subset dari domain. Kalau ini kita ganti domain, berarti FA, jadi image dari seluruh anggota domain itu disebut dengan range dari fungsi F gitu ya. Jadi harusnya lebih besar gitu ya. Kemudian nah ini gambaran fungsi yang tidak satu-satu. Jadi ada dua elemen yang dipetakan ke satu elemen yang sama. Ini ya, is not one to one. Berarti bukan fungsi injektif gitu ya. Injektif surjektif sudah saya jelaskan, tidak perlu saya ulang lagi. Kita langsung ambil contoh saja bagaimana cara membuktikan kalau diberikan aturan fungsi. Nah ini kemarin sudah ya, fungsi injektif, surjektif disebut juga dengan fungsi onto.
Definisinya seperti ini, untuk setiap Y elemen B harus terdapat X elemen A. Sehingga Y sama dengan Fx. Jadi yang harus dihabiskan adalah kodomennya. Nah, contohnya seperti ini. Contoh soalnya 319 ini. Buktikan bahwa F fungsi dari himpunan bilangan real ke seluruh himpunan bilangan real yang didefinisikan dengan ini. Fx sama dengan X pangkat 3 min 1 itu merupakan fungsi yang surjektif. Itu ya. Nah, karena secara definisian ini, secara definisi itu yang pertama muncul ini untuk setiap Y elemen B. Berarti nanti kita harus mengambil sembarang elemen pada kodomen harusnya gitu ya. Ini. Maka di sini pick Y elemen R. Jadi yang kita ambil tuh Y bukan X. Beda saat kita membuktikan pembuktian fungsi tadi itu. Nah, kalau kita membuktikan fungsi kan kita ambil X elemen domain. Tapi kalau kita membuktikan surjektif ini kita ambil Y elemen R. Ini sayangnya di sini sama-sama R ya. Sama-sama R karena di sini kan fungsi dari R ke R. Tapi ambil hurufnya berbeda di sini. Dia diambil huruf Y. Kenapa? Supaya mengidentifikasi kalau dia kita ambil di kodomen gitu ya. Ini kalau yang kita ambil X itu dikira nanti kita ambil di domain. Jadi untuk membuktikan surjektif fokusnya di kodomen. Berarti diambil sembarang ini Y elemen R itu. Terus misalkan X itu sama dengan akar Y, akar pangkat 3 dari Y plus 1, itu dari mana? Itu maksudnya dari sini. Inverse-nya ini. Kalau Fx itu kita anggap Y, berarti ini Y sama dengan X pangkat 3 min 1. Berarti X pangkat 3 itu Y plus 1. Berarti X itu sama dengan akar pangkat 3 dari Y plus 1 gitu ya. Jadi itu fungsi inverse-nya ini ya. Jadi ini kalau kita ambil Y sembarang elemen R, maka X-nya, X yang menjadi prapeta dari Y adalah tadi, inverse fungsinya tadi. Berarti X-nya adalah akar pangkat 3 dari Y plus 1. Nah, kalau Y-nya itu adalah elemen bilangan real, gitu ya, maka Y plus 1 juga elemen bilangan real. Kalau Y plus 1 elemen bilangan real, maka di akar pangkat 3, dia juga tetap bilangan real. Gitu ya. Maka di sini dikatakan ini. In fact, a real number. Maka X adalah bilangan real. Gitu ya. Dan kita masukkan ini ke fungsi Fx. Kita kembalikan ke fungsi Fx. Jadi, akar pangkat 3 dari Y plus 1, kita masukkan ke aturan fungsinya ini, berarti menjadi dia dipangkatkan 3, menjadi Y plus 1, terus dikurangi 1, maka kembali ke Y itu sendiri. Nah, maksudnya apa? Maksudnya, untuk setiap Y elemen kodomen, gitu ya, akan selalu terdapat X elemen domain. Sedemikian sehingga X-nya itu dipetakan ke Y. Lah, untuk Y sembarang itu X-nya X yang bagaimana? X yang seperti ini, itu maksudnya seperti itu. X mana yang jadi prapeta dari Y? X yang bentuknya adalah akar pangkat 3 dari Y plus 1. Buktinya apa? Ini, ketika dimasukkan ke fungsinya, ternyata X yang sama dengan akar pangkat 3 dari Y plus 1 itu, dia dipetakan ke Y. Ya. Berarti dia, ini adalah prapeta dari Y. Artinya apa? Setiap elemen kodomen punya prapeta. Gitu ya. Jadi F is onto. Jadi F itu adalah fungsi yang surjektif. Paham nggak sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Paham, Mbak. Paham? Yang lain? Yang jelas tidak? Yang lain paham ya? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke. Gitu, itu yang onto atau surjektif. Terus ini yang one to one function atau injeksi gitu ya, atau fungsi injektif. Secara definisi sudah saya berikan di pertemuan sebelumnya kemarin, bisa Anda buka lagi nanti.
Saya akan berikan contoh saja pembuktiannya. Ini, tunjukkan bahwa fungsi T pada contoh 315 merupakan fungsi injektif. 315 itu fungsi yang tadi itu loh. Yang TT tadi itu. Nah ini. T yang didefinisikan Tx sama dengan X plus M tadi ya, yang domainnya adalah 1, 2, sampai N, kodomennya adalah 1 plus M, 2 plus M, sampai dengan N plus M. Pembuktiannya bagaimana? Pembuktiannya ini. Nah, ambil sembarang X1, X2 elemen domain. Dimisalkan bahwa ini kebalikan dari pembuktian fungsi. Kalau pembuktian fungsi, saat kita mengambil X1, X2 elemen domain, kita misalkan X1 sama dengan X2. Tapi kalau pembuktian injektif, justru kita misalkan Tx1 sama dengan Tx2. Atau kalau fungsinya nanti fungsi F, berarti kita misalkan Fx1 sama dengan Fx2. Itu ya. Jadi beda dengan, perhatikan di sini. Nah, kalau di sini kan ambil X1, X2 elemen domainnya yaitu NN, dimisalkan X1 sama dengan X2. Jadi yang dimisalkan adalah dua elemen itu sendiri. Dua elemen yang diambil itu sendiri. Itu kalau pembuktian fungsi. Tapi kalau pembuktian injektif, ini ingat, mana tadi? Nah, ini. Kalau pembuktian injektif, ambil sembarang dua elemen di domain X1, X2, dimisalkan yang sama adalah petanya, image-nya, bukan kedua elemen itu, gitu ya. Jadi, dimisalkan Tx1 harus sama dengan Tx2. Nah, kenapa? Karena kita harus mengikuti definisi ini. Jika FA1 sama dengan FA2, maka A1 sama dengan A2, kan gitu. Kalau fungsi kan syaratnya, jika A1 sama dengan A2, maka FA1 sama dengan FA2. Kalau injektif itu kebalikannya. Jika FA1 sama dengan FA2, maka A1 sama dengan A2. Karena injektif itu ketunggalan prapeta. Kalau fungsi tadi kan syaratnya adalah ketunggalan petanya, ketunggalan peta di sebelah kanan. Kalau injektif adalah ketunggalan prapeta di sebelah kiri. Itu ya. Maka ini, kalau sudah kita misalkan Tx1 sama dengan Tx2, itu artinya X1 plus M sama dengan X2 plus M, karena definisi Tx1 adalah X1 plus M, definisi Tx2 adalah X2 plus M. Kita punya X1 plus M sama dengan X2 plus M. Nah, dengan hukum kanselasi atau sama-sama kita kurangi M, ruas kiri dan ruas kanan kita kurangi M semua, kita akan memperoleh ini, X1 sama dengan X2. Nah, ini yang kita cari. Dengan misalkan Tx1 sama dengan Tx2, diperoleh X1 sama dengan X2. Dengan ini maka terbukti bahwa T-nya adalah injektif atau one-to-one function. Sampai di sini paham? Belum?